Siapa yang mau masuk surga? Saya. Mau disayang ayah bunda, Mau. dicintai oleh Allah. Amin. Jadilah soleh soleha. Siapa yang rajin ibadahnya? Saya. Rajin ngaji dan baca doa. Saya. Peduli sesama, hormatilah ayah bunda. Anak soleh soleha disayang ayah bunda, dicintai oleh Allah. Anak soleh soleha jadilah kau teladan, andalan kita semua. Kami soleh soleha disayang ayah bunda, dicintai oleh Allah. Kami soleh soleha ingin berbakti pada ayah bunda, agama, bangsa dan negara. Anak soleh cerdas, hebat, berakhlak mulia. Amin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak soleh-soleh apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Luar biasa. Allahu Akbar. Iya, yes, pakai yes ya. Pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini jumpa lagi bersama saya Umi Maryam Sau dalam program acara Anak Soleh. Insya Allah dalam program ini banyak yang akan kita pelajari, diantaranya adalah kita akan mengenal bacaan-bacaan Al-Quran, huruf-huruf Al-Quran, dan kita juga akan belajar tentang hukum-hukum bacaan Al-Quran. Dan seperti biasa saya di studio sudah ditemani oleh anak soleha ya, anak soleha-soleha dari TPQ Az-Zahra ya, TPQ Az-Zahra Kota Gorontalo, asuhan dari Ustazah Iis Soraya. Apa kabarnya hari ini nak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Iya, harus semangat ya. Dan seperti biasa, saya juga selalu ditemani oleh Kak Habib. Apa kabar Kak Habib? Alhamdulillah baik Umi. Umi Iya. apa kabar Umi? Alhamdulillah luar biasa kabarnya. Ya. Alhamdulillah. Anak soleha sudah ada yang kenal dengan Kak Habib? Belum Kak Habib. Kita sapa Kak Habib ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh, perkenalkan nama saya Kak Habib ya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Kayak masih malu-malu ya Kak Habib ya. Kurang semangat Umi ya. Kurang semangat. Masa Kak Habib sama Umi semangat kalian Iya. tidak? Coba lebih semangat lagi. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oh, Iya, ada yes. Ada yesnya Kak Habib ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa sebelum kita melakukan satu pekerjaan, kita awali dulu dengan doa. Di studio ada temanmu yang akan memimpin doa. Doa belajar ya. Ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Iya. Amin ya robbal alamin. Ya pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umi sangat berharap ketika anak soleh-soleha sudah banyak sudah tahu membaca Al-Quran, dan tentunya tetap terus semangat ya, semangat dan semangat untuk melatih bacaan Al-Quran supaya lebih tambah fasih dan tambah lebih baik lagi. Nah pada hari ini
pelajaran kita pada hari ini akan belajar tentang mengenal huruf yang berlawanan, ya. Tepatnya adalah huruf hamz dan huruf jahar. Ada yang sudah tahu apa itu hamz dan apa itu huruf jahar? Apa? Anak soleh-soleha yang di studio sudah ada, yang di rumah ada yang tahu? Apa itu huruf hamz dan apa itu huruf jahar? Di studio ada yang tahu? Ya, sekarang Umi kenalkan dulu ya. Huruf hijaiyah itu berjumlah berapa? Berapa Kak Habib? 31. 31 Kak Habib bilang. Kelebihan ya? Berapa? Tepatnya ada berapa? Ya, ada yang bilang 30, ada yang bilang 29, ada juga yang bilang 28, ya. Kalau menurut Umi semuanya benar, karena di situ kalau 30 hamzah dan lam alif masuk, ya. Tapi tepatnya huruf hijaiyah itu berjumlah 28, ya. Ada 28 huruf. Kita sebutkan alif, ba, ta, sa, jim, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, to, zo, ain, goin, fa, kof, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, ya. Sampai dia ya. Jadi kalau sampai dia ada 28 huruf. Jadi pelajaran kita pada hari ini mengenal huruf apa sayang? Mengenal sifat huruf ini ya, hamz dan huruf jahar ya. Nah, hamz artinya apa? Mengalir. Apa nah sayang? Mengalirnya nafas ketika mengucapkan huruf. Iya, pakai baik. Biar anak soleh-soleha yang ada di rumah juga bisa dengar apa itu hamz. Hamz adalah mengalirnya nafas ketika mengucapkan huruf seperti ho, Ya. so, o, dan lain-lain. Iya, dan lain-lain. Jadi huruf hamz itu ada 10 ya. Ya. Jadi mengalirnya nafas atau udara ketika kita mengucapkan huruf tersebut. Nah, huruf hamz itu ada, siapa yang tahu? 10. Jadi hamz itu mengalirnya nafas ya, atau udara. Mengalirnya nafas atau udara. Nah, huruf hamz ada berapa? 10. Ada 10. Yang pertama apa sayang? Fa. Fa, ya, Kak Habib dapat. Kemudian ha, Ha. ya, ha, ya, ha. Kemudian Sa. sa. Kemudian ha, begitu ya. Kemudian Shin. shin, Kho. kho, So. kemudian sod. Kemudian sa atau sin ya. Ya. Sin. Setelah itu Kaf. kaf ya. Kaf. Kemudian huruf Ta. ta. Nah, ke-10 huruf ini ketika kita mengucapkan ada apa? Ada udara yang keluar. Kita kasih contoh di depan huruf ini masing-masing ada huruf hamzah atau alif. Kita coba ya. Af, if, ada udara ya? Coba sama-sama kita coba. Af, af, if, If. uf. U. Kita coba lagi huruf H. Ah, ada udara tidak? Ah, ih, sama. As, ada udara tidak? Ada ya? Jadi anak soleh-soleh yang di rumah juga dicoba ya. As, is, us. Berikut. Ah, ih, huruf H keluar dari mana ya? Tempat keluarnya huruf H dari bawah tenggorokan. Jadi keluar udaranya. Ah, ih, jangan
A, I, U. Tidak keluar nafasnya, jadi keluar udaranya ya. Sama dengan huruf shin. Ash, ish, ush. Jadi huruf shin itu keluar dari tengah-tengah lidah. Ya, menempel tempat landasannya di atas langit-langit. Ash, ish, ush. Ada udara tidak? Ada ya. Kemudian huruf kho. Ah, ih, ada udara tidak? Ada. Huruf do. Al, id, ud. Ya. Kemudian huruf sin. As, is. Nanti kalau kurang yakin bisa didekatkan tangannya ya Kak Habib ya. Benar atau tidak ini ada udara atau tidak? Jadi supaya lebih yakin tangannya didekatkan di dekat ini ya. As, is, us. Ada suaranya tidak? Ada nafasnya tidak? Ada udara ya. Jadi huruf kaf. Ak, ik, uk. Sama ya? Ada udara. Kemudian ada huruf ta. At, it, ud. Ada nafas ya? Ada udaranya ya? Kita coba dalam surah Al-Lahab. Coba buka Al-Quran. Ya, kita cari huruf hamzah di situ. Setelah itu kita pindah ke huruf jahar. Ya, surah Al-Lahab. Tabbat yada abilaha. Ha. Ada udara yang keluar ya. Tabbat. Jangan tabbat yada abi. Tabbat yada. Tabbat. Ya, jadi ada aliran nafas atau udara yang keluar ketika kita mengucapkan huruf ta. Contohnya dalam surah Al-Lahab. Ya. Tabbat yada abilahabiu wa tab. Ya, jadi kalau huruf ba tidak ada di huruf tidak ada di sifat huruf hamzah, ya. Ada sayang? Coba sama-sama kita coba untuk surah Al-Lahab ayat 1. Kita cari huruf apa, huruf hamzah yang ada di situ huruf apa? Sama-sama 2, 3. Tabbat ya, huruf A hamzah yang ada di surah Al-Lahab ayat 1 huruf apa? Ta dengan huruf H, ya. Huruf H. Di ayat kedua ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Ada? Ada ya? Huruf apa? Ha, sa, iya, sin. H atau sin. Ini ya, H ini. Sin, ya? Ya. Ada ya? Ayat ketiga. Sayasla narun zatalahab. Ada lagi? Di ayat ketiga, huruf apa? Huruf sa. Huruf sa atau sya? Shin ya, ini ya. Sayas, sin ya. Sayasla, ini saya. Sin dan huruf sod. Ini sod ya. Jadi dipastikan saja bahwa ketika huruf yang kita ucapkan itu mengeluarkan udara atau nafas, berarti itu termasuk huruf hamzah. Karena yang kita bahas pada hari ini huruf hamzah. Huruf hamzah itu mengalirnya nafas atau udara ketika kita mengucapkan huruf hijaiyah. Sekarang kita masuk ke huruf, mengenal huruf sifat huruf jahar, ya. Jahar. Ya, siapa yang tahu sifat huruf jahar apa sayang? Ya. Tertahannya nafas saat mengucapkan huruf. Iya, tertahannya nafas atau udara ketika kita mengucapkan huruf hijaiyah.
Tepatnya ada berapa huruf ya? Selain dari huruf itu, ini. Selain huruf ini. Berapa huruf? Huruf jahar ada, sisanya dari ini ada berapa sayang? Ini ada berapa? Ada 10, sisanya 18. Jadi hijaiyah itu ada 28, termasuk di huruf hamzah ada 10, sisanya ada 18. Siapa yang ingat? Coba disebutkan. Huruf huruf ain. Ya, huruf ain di sini. Umi mulai dari sini. Kemudian huruf qaf. Huruf apa lagi? Na atau nun. Huruf apa lagi? Ro. Zai. Dal. Zal. Apa lagi? Lam. Apa lagi? Mim. Mim dah? Set ya? Apa lagi? Nun sudah? Ain. Ghain. Ba. Ya, ba. Apa lagi? Semuanya 18. Wow. Apa lagi? Jim. Ya, apa lagi? To. Ya, to. Zo. Apa lagi? Ayo, ada berapa anak soleh-soleha yang ada di rumah? Huruf apa lagi yang tidak ada? Huruf ain, qaf, nun, ro, zai, dal, zal, lam, mim, ghain, ba, waw, jim, to, zo. Ya. Apa lagi sayang? Ya, sengaja Umi urai seperti ini supaya anak soleh-soleha baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah bisa mengenal betul huruf apa saja yang kita bahas pada hari ini, ya. Kalau Umi sekedar menjelaskan huruf-huruf ini, tetapi kita tidak mulai dari huruf yang sesungguhnya, maka mungkin anak soleh-soleh akan bingung. Walaupun sudah pintar ngaji ya, tapi tetap hukum-hukumnya atau sifat-sifat, mengenal sifat-sifat huruf masih belum jelas. Jadi ini ya, sudah berapa ini? 16. Lagi 2. Huruf apa lagi sayang? Jadi ain sudah ada, qaf, nun, ro, za, zai, dal, zal, lam. Huruf do ya, do. Apa lagi? Satu lagi huruf. Huruf apa? Ayo anak soleh-soleh yang ada di rumah. Huruf apa yang kurang di sini? Huruf jahar. Jahar artinya tertahannya aliran nafas atau udara ketika kita mengucapkan 18 huruf. Sisanya 10 huruf itu adalah huruf habs. Apa sayang? Apa? Bingung? Huruf apa ya? Coba diingat-ingat. Ain, qaf. Huruf yang pertama dalam hijaiyah alif atau hamzah ya. Ya, ini. Oke. Umi kasih contoh. Nanti kita praktek lagi di ayat di surah ya. Jadi a. Jadi jangan a. Gitu ya. A. I. U. Ak. Jangan ak. Ik. Ak. Ik. Itu termasuk huruf qalqalah ya. Pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita lanjut lagi, kita ikuti jedah berikut ini. Anak soleh, cerdas, hebat, berakhlak, mulia. Kembali lagi di anak soleh, cerdas, hebat.
bersahabat, berakhlak. Iya, pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut lagi pelajarannya. Di studio sudah ada temanmu yang akan membacakan atau tartil Al-Quran. Surah apa sayang? Al-Lail. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqaz zakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bahila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu iza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa batigha wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Shadaqallahul azim. Iya, Shadaqallahul azim. Iya, tadi sudah dibacakan surah Al-Lail ya. Nah, terkait dengan pelajaran kita pada hari ini mengenal sifat huruf khamas dan sifat huruf jahar. Tadi Umi sudah jelaskan sifat huruf khamas itu cuma ada 10. Sekarang kita sesuaikan dengan tartil Al-Quran tadi, itu surah Al-Lail. Umi mau tanya, di surah Al-Lail adakah 18 huruf jahar yang sudah dibacakan tadi? Siapa yang bisa jawab? Anak soleh-soleha yang di rumah, adakah huruf yang sifatnya jahar yang ada di surah Al-Lail tadi? Di ayat pertama. Wallaili idza yaghsha. Huruf apa yang ada di situ? Sifat huruf apa yang ada di ayat pertama? Jahar dan hamas. Iya. Jadi sifat huruf jahar dan hamas ada di situ ya. Di huruf apa? Wallaili idza yaghsha. Apa saja? Waw, Waw. Mana waw? lam, Lam. a, A juga ada ya? Hamzah atau A. Kemudian za. Ada sayang ya? ya, Kemudian huruf apa? Ini ghain. gho, Ya, yaghsha, ya. Jadi kalau sifat huruf jahar tidak boleh mengeluarkan apa? no, Nafas atau udara. Wallah, huruf la dibilang lah, karena dia pingin ini, pingin apa kah Habib ya namanya? Ada variasinya. Wallahi. Jadi jangan seperti itu ya. Mengucapkan huruf lam harus diucapkan secara jelas atau tidak pakai itu nafas atau udara. Wallaili. Jadi kasih jelas. Wallaili idza itu huruf ghain, ghain. Mana huruf ghain? Ini. Huruf gha. Wallaili idza Jadi huruf ghain keluar dari apa? tenggorokan bagian bawah. Iya, tenggorokan, Bagian pangkal atas. tenggorokan, Kak Habib, pangkal tenggorokan. Gho, kho. Jadi, wallaili idza yaghsha. Jadi, wallaili idza yaghsha. Jadi itu bukan termasuk huruf hamas, tetapi termasuk huruf jahar. Tadi adik yang sudah membaca, adik siapa namanya sayang? Ya? Aruhi, ya.
tadi sudah benar bacaannya, tetapi Umi lebih memantapkan lagi sifat huruf jahar dan sifat huruf hamas ya, supaya anak soleh-soleha yang ada di studio maupun yang ada di rumah mengenal betul bagaimana bacaan huruf hamas, bagaimana bacaan huruf jahar ya. Ayat kedua apa sayang? Coba dibaca. Wan-nahari iza tajalla. Iya, wan nahari idza tajalla. Adakah sifat huruf hamas dan jahar di situ? Ada. Ada. Coba disebutkan huruf hamas dulu. Ada ya? Huruf H ini ya? Huruf H ini atau H? Itu. Ini sayang ya. Walaili. Huruf hamas yang ditanya. Ta. Ha. Walaili idza tajalla. Ya, huruf hamas akan lebih terasa bunyinya ketika dia bertanda apa? Sukun. Sukun ya, akan lebih terasa. Tapi kalau dia bertanda fathah atau ini tidak terasa pengucapannya ya. Jadi akan terasa pengucapannya ketika huruf hamas ini dia ada tanda apa? Tanda Sukun. Sukun. Walaili idza tajalla. Berarti di situ paling banyak apa ya? Jahar. Huruf jahar ya. Jadi huruf jahar jangan pakai nafas. Walaili idza tajalla. Nanti kalau ada yang baca seperti itu, bilang jangan seperti itu ya, nanti rusak bacaannya. Ayat ketiga. Ayat ketiga. Apa sayang? Wa ma khalaqadza. Iya, wa ma khalaqad usa. Iya, ada lagi ya? Huruf apa? Hamas. Hamas dan huruf jahar. Ada yang ada tanda sukun di situ? Walaili. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Ada? Apa sayang? Pakai mic. Coba pakai mic. Wa ma khalaqad. Huruf apa? Huruf apa sayang? Wa ma khalaqad. Nun. Nun. Nunnya ada tanda apa di situ? Sukun ya. Jadi ketika mengucapkan huruf nun coba dibaca. Jangan ada nafas. Jangan ada udara. Coba dibaca. Ayat ketiga. Iya, jangan jangan kasih nafas ya. Kalau itu masuk di hukum ikhfa ya. Ya Habib ya? Ya. Dia masuk di hukum ikhfa. Nun sukunnya didengungkan selama 2 Harkat. ketukan. Tapi yang kita bahas pada hari ini adalah mengenal sifat huruf jahar dan mengenal sifat huruf Hamas. apa? Hamas. Hamas ya. Hamas artinya Mengalir. mengalir atau nafas ya. Mengalirkan udara atau nafas. Kalau jahar apa? Menahan. Menahan. Jangan kasih los ya. Jadi seperti itu. Ayat keempat. Inna sa'yakum. Yakum lasyatta. Iya, inna sa. Nah, ini huruf ain. Ya. Jadi inna sa. Sa. Ada orang suka mau pakai begitu dia bacaan ke habis. Jadi sutama-tama padahal itu huruf jahar. Inna sa. Ya, jadi jangan ada apa? Jangan ada udara ya yang mengalir. Inna sa. Sa. Jadi huruf ain itu keluar dari apa? Tenggorokan. Tenggorokan tengah. Sa. Inna sa. Jadi jangan inna sa. Ditambah dengan nafas. Inna sa. Ya. Inna sa. Apa sayang? Inna sa. Yakum lasyatta. Begitu juga huruf mim. Ini. Inna sa. Yakum. Ya. Jadi ingat-ingat saja ya. Jangan ditambah-tambah
ketika sifat huruf itu ada sifat jaharja atau jelas, tidak boleh ditambah-tambah ada nafasnya, ada udaranya, kecuali huruf hamas ya. Banyak yang kurang tahu juga Kak Habib ya, untuk betul. huruf kaf itu termasuk huruf hamas ya. Kemudian huruf ta, kecuali huruf sa memang memang sudah ada udaranya di situ, tapi huruf kaf dan huruf ta itu banyak yang tidak tahu Kak Habib. Tabat yada abi lahabi, tabat ya, padahal tabat itu bukan bukan sekedar gaya-gayaan bacanya, tapi memang dia termasuk huruf hamas. Tabat yada, bukan tabat ya, tabat ya. Tabat. Jadi harus ada udara yang keluar. Tabat yada abi lahabi wa tab ya. Jadi pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleh yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita lanjut lagi ke pelajaran berikut. Kita ikuti pesan-pesan berikut ini. Anak soleh, cerdas, hebat, berakhlak. Kembali lagi di anak soleh, cerdas, hebat, berakhlak. Iya, pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut lagi ke pelajaran berikutnya, yaitu doa atau hadis. Sudia temanmu ada yang akan membacakan hadis. Ayo. Saya akan membacakan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iktanim homsan qabala homsin, syababaka qabala haramika, wasihataka qabala sakomika, waginaka qabala fakorika, wa faragaka qabala syughlika, wa hayataka qabala mautika." Iya. Artinya, ingatlah 5 perkara sebelum kamu kedatangan 5 perkara, yakni masa mudamu sebelum datang masa tuamu, sehatmu sebelum datang sakitmu, masa kayamu sebelum datang fakirmu, waktu luangmu sebelum datang sibukmu, masa hidupmu sebelum datang masa kematianmu. Ya, udah ya. Jadi ya, itu hadis ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ingatlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama, ingatlah apa? Apa? Mudamu sebelum datang masa tuamu. Kemudian ingatlah sehatmu sebelum datang sakitmu. Yang ketiga, ingatlah masa kayamu sebelum masa fakirmu atau miskinmu. Kemudian yang keempat, ingatlah waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu. Yang terakhir, yang sepenutup, Habib ya? Ingatlah masa hidupmu sebelum apa? Kematianmu ya, atau masa matimu ya. Kalau sudah mati berasa tidak boleh ingat apa-apa Kak Habib ya? Iya. Iya. Ada yang hafal itu hadis itu? Bagaimana hadisnya nak? Kita baca sama-sama. Baca sayang. Iktanim khomsan qabla khomsin, sababaka qabla haromika. Kemudian wasihatika qabla sakomika, waginaka qabla
Qabla farogoka wa syughlika sugalika. Kemudian qabala hayat wa hayataka qabala mautika ya. Yang terakhir hafal sekali Kak Habib. Mautika. Wahayataka qabla Mautika. mautika ya. Ingatlah waktu hidupmu sebelum matimu, datang kematianmu ya. Jadi pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini menjadi nasihat buat kita semua ya, semua kita yang masih hidup ya. Jadi ingatlah ketika kita masih muda ya. Insya Allah kalau masih muda, masih Allah kasih umur panjang, pasti mau jadi hari tua ya. Tapi kalau tidak, berarti cuma sampai di wahayataka qabla mautika ya. Jadi cuma sampai di masa hidupmu sampai masa matimu. Tetapi kalau insya Allah kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus ingat, iktanim khamsan qabla khamsin. Ingatlah masa mudamu setelah masa Sebelum datang masa tua. sebelum datang masa tuamu. Kemudian ingatlah sehatmu. Bagaimana saya? Hadisnya apa? Ada yang sudah hafal? Coba satu-satu orang. Nanti dibantu ya dari sini. Anak soleh-soleha yang di rumah bisa juga mengikuti hadisnya seperti apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Iqtanim khamsan qabla khamsin syababaka qabla Hakomika wasihataka qabla qabla suglika waginaka wadinaka qabla apa sayang? Fakorika, fakir ya. Lanjut. Wafaroh hika qabla sugalika. Baru wahayataka qabla mautika. Iya, qabla mautika. Berikut coba dihafal nah. Ada berapa yang dihafal? 3 atau 5? Coba. Iktanim khamsan qabla khamsin. Coba. iktanim Iktanim khamsan qabla khamsin. iktanim khamsa qabla Khamsin. Khamsan qabla khamsin. Qabla itu sesudah ya. Qabla sebelum ya. Qabla kalau ba'da itu yang sesudah. Qabla sebelum. Iktanim khamsan qabla khamsin. Lanjut. Coba dilanjut saja. Berikut. Sababaka qabla haramika wasihataka qabla sakomika waginaka qabla fakorika wa farogoka qabla syughlika wa hayataka qabla mautika. Iya, berikut hafal sayang. Ada berapa yang dihafal? Berarti kalau cuma satu dihafal itu yang ganti-ganti. Coba. Iktanim khamsan qabla khamsin. Coba ulang. Iktanim khamsan qabla khamsin. Ya, kemudian sababaka qabla haramika. Ya. Lanjut. Wasihatika qabla sakomika. Cuma sampai di situ hafalannya ya. Oh ya, coba berikut. Disambung saya sampai di mana hafalannya? Coba. Iktanim khamsan qabla
sababaka qabla haromika ya. Lanjut wasihatika qabla sakko. sakomika Iya. Waginaka wagina qabla fakorika. korika Lanjut. Wafaroh wafaro goka qabla kabala apa? Senyum-senyum dia. Qabla belum mautika. Qabla suglika. Wahayataka qabla mautika, ya. Jadi kalau menghafal, ingatlah masa mudamu sebelum apa? Masa tuamu. Masa tuamu. Yang kedua, ingatlah sehatmu sebelum sakitmu. Yang ketiga, ingatlah masa kayamu sebelum masa fakirmu. Jadi kalau sudah kaya Kak Habib, jangan lupa saya ya, Umi ya. Iya. Supaya miskinnya, kalau miskinnya yang ingat ya. Oh, Kak Habib dulu pernah kaya, tapi dia kaya dermawan ya. Karena dia ingat, ya. Apa? Hadisnya, ingatlah kayamu sebelum fakirmu, ya. Kemudian wafakorika, ya. Ingatlah yang keempat, ingatlah Masa luangmu. masa luangmu, ya. Sebelum datang masa sibukmu, ya. Jadi hadis ini mengajarkan ketika kita banyak waktu yang luang, jangan disia-siakan Kak Habib ya, apalagi dalam beribadah, ya. Tidak boleh mengulur-ngulur waktu, ya. Kalau sudah datang waktunya sholat, kalau sudah azan, jangan diulur. Tunggu kan sholat isya kan panjang sekali waktunya. Iya. Sampai jam 12. Tunggu mau duduk-duduk dulu. Itu sama dengan apa? Mengulur-ngulur waktu, ya. Kalau sudah datang masa sibuk, tahu masa sibuk kalau isya Kak Habib? Iya. So ngantuk. Mengantuk. Ya, kalau so ngantuk, apalagi kalau yang biasa mau pergi di pesta resepsi, dia ulur-ulur waktunya. Nanti pulang pesta. Nanti pulang pesta aja mau sholat. Akhirnya saat sholat isya, so ngantuk. Ya, itu sama ada yang mengulur-ngulur waktu, ya. Kemudian terakhir, ingatlah masa hidupmu sebelum kematianmu, ya. Jadi kalau masih ada hidup, perbanyaklah untuk berapa? Ingat mati. Ingat mati. Tapi matinya bukan disebut-sebut mati. Coba. Mati. Bukan seperti itu. Ya. Perbanyaklah untuk beramal soleh. Karena ingat, setiap insan atau setiap jiwa itu pasti akan merasakan maut atau kematian, ya. Ya, kullu nafsin za'iqatul maut. Jadi seperti itu ya. Kita ulang lagi hadisnya ya, supaya anak soleh-soleha yang ada di rumah bisa juga menghafal dan mengingat-ingat bahwa ingatlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Pakai baik nak? Ya. Iktanim, sama-sama. Kita sama-sama ya, biar anak soleh-soleha yang di rumah juga bisa hafal hadisnya. Walaupun hanya sepanggal-sepanggal ya, atau setengah-setengah, kalau artinya pasti dihafal sekali. Coba, iktanim 1, 2, 3. Iktanim qabla khamsin sababaka qabla haromika wasihatika qabla sakobika waginaka qabla fakorika wafarogika qabla syughlika ya wahaya qabla mautika. iya di wahayataka semua suara banyak Kak Habib ya. Ternyata banyak seperti itu ya. Wahayataka qabla mau
mautika ya, karena diingat-ingat mungkin dihafal karena apa dulu merasa bahwa pasti mau mati. Mati ya. Ya. Jadi wahayataka ya, wahayataka ingatlah masa hidupmu sebelum masa matimu. Jadi pemirsa TVRI dan juga anak soleh soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hadis tadi mengajarkan kita jangan sampai lalai dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah pemirsa TVRI dan juga anak soleh soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah kita lanjut lagi ke pelajaran berikutnya. Kita ikuti dulu pesan berikut ini. Anak soleh, cerdas, hebat, ya anak soleh soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita lanjut di studio, ada temanmu yang akan membacakan atau bercerita tentang kisah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo sayang, namanya siapa ini? Kisahnya apa? Namanya? Judulnya apa sayang? Judulnya apa sayang? Nama saya Sazia akan membawakan sirah berjudul Pengemis Buta dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, silakan. Pada zaman Rasulullah, ada seorang pengemis buta di sudut pasar Madinah. Ia merasa jijik dan muak ketika mendengar ada orang yang memanggil nama Muhammad. Ia sering berkata bahwa siapapun mesti mewaspadai sosok bernama Muhammad. Namun Nabi Muhammad sama sekali tak membencinya atau dendam kepadanya. Ia bahkan meluangkan waktunya untuk setiap pagi datang ke pengemis itu dan menyuapinya makanan. Namun saat Rasulullah wafat, tidak ada lagi yang menyuapinya. Salah satu sahabat Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, memutuskan untuk menggantikan Rasulullah untuk menyuapi pengemis tersebut. Ia pun mendapatkan informasi dari Aisyah radhiyallahu anha, sehingga dia pun dapat pergi ke tempat pengemis itu. Namun saat Abu Bakar As-Siddiq menyuapinya, ia merasa ada yang aneh. Ia pun bertanya, "Siapakah engkau?" Abu Bakar As-Siddiq pun menjawab, "Aku orang yang biasa mendatangimu." Namun, pengemis tersebut tak percaya dan berkata, "Engkau bukanlah orang yang mendatangiku, yang biasanya mendatangiku setiap hari. Karena saat dia datang, tak perlu tangan ini memegang dan tak perlu mulut ini mengunyah. Karena saat dia datang, ia terlebih dahulu menghaluskan makanan itu." Pengemis tersebut menangis dan berkata, "Benarkah demikian? Aku selalu menghinanya, menfitnahnya, tapi ia tak pernah benci kepadaku atau dendam kepadaku sedikit pun. Ia begitu mulia." Pengemis tersebut akhirnya bersyahadat di hadapan Abu Bakar As-Siddiq. Asyhadu alla. Dan para umat Rasulullah di zaman tersebut akhirnya pun meneladani tindakan Rasulullah terhadap orang yang menentangnya dengan bersikap lembut, ramah, dan saling menghargai. Baiklah, itu saja cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi sirah nabawiyah tentang kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pengemis buta, ya, pengemis buta dan miskin, ya, yang selalu menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah selalu dikatakan bahwa orang gila, ya Kak Habib, ya, orang gila, kemudian tukang sihir, dan banyak lagi perkataan-perkataan yang tidak baik yang selalu dilontarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Rasulullah selalu apa? Selalu apa sih? Bersabar. Ya, jadi akhlak Rasulullah itu, Rasulullah selalu sabar dan pemaaf, ya. Kemudian dia selalu rendah hati, meskipun pada waktu itu Rasulullah sangat berkuasa, ya, tetapi dia tetap rendah hati, tidak menunjukkan bahwa dia itu seorang penguasa di situ. Kemudian Rasulullah itu selalu apa? Sayang, ya, sayang atau berbagi kasih sayang kepada sesama apa? Sesama makhluk hidup, ya. Buktinya seperti sama pengemis tua itu, dia tidak pernah dendam, tidak pernah marah, ataupun ataupun benci terhadap orang yang menghinanya. Tetapi Rasulullah malah apa? Menyuapinya. Kemudian apa? Iya, tidak pernah bersikap kasar, ya. Jadi hikmah dari kisah tadi yaitu apa? Tidak boleh apa? Tidak boleh pilih kasih ketika kita berbuat baik, ya. Jangan kita berbuat baik nanti hanya pada orang apa, ya Kak Habib, ya? Biasanya tertentu. Iya, orang-orang tertentu. Apalagi Kak Habib? Orang tertentu itu siapa Kak Habib? Biasanya teman terdekat. Iya, teman terdekat. Atau orang yang kaya. Iya, seperti itu, ya, orang kaya, ya. Biasanya kalau dengan orang kaya kita terlalu baik sekali. Padahal orang miskin pun perlu kita perlakukan seperti itu. Contohnya kepada apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Rasulullah itu tidak pilih-pilih kasih, ya. Dia selalu sayang kepada sesama makhluk hidup, ya. Jadi anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, karena tadi kita sudah mulai dengan membacakan doa, maka pelajaran pada hari ini kita tutup juga dengan membacakan doa. Di studio ada temanmu yang akan memimpin doa kafaratul majelis. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, amin ya robbal alamin. Pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah pelajaran kita pada hari ini anak soleh-soleha bisa lanjutkan lagi di rumah atau bersama ustadz dan ustazahnya, ya, karena pelajaran kita tadi tidak sampai selesai, bisa dilanjutkan di rumah, ya, atau dengan ustadz dan ustazahnya. Nah, saya Umi Maryam Sau, Kak Habib, dan juga anak soleh-soleha yang ada di studio, dan seluruh kru TVRI yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih banyak. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh, hebat, berakhlak, Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu